不眠病。き寝入りの術。Gaara menggunakan teknik ini untuk memaksa dirinya tertidur. Hal ini menyebabkan dia menyerahkan kendali kepada Sukaku yang disegel di dalam dirinya. Sukaku memiliki akses lengkap ke cadangan cakranya yang besar, yang digunakannya sesuai dengan kecenderungannya yang merusak. Sebelum menggunakan teknik ini, Gaara membuat klon Sukaku dari pasir yang digunakannya. Gaara muncul dari dahi klon untuk melakukan teknik ini, di mana tubuhnya tetap ada bahkan setelah dia tertidur. Ini bisa jadi kerentanan karena lawan dapat memfokuskan serangan mereka pada Gaara untuk membangunkannya. Jika mereka berhasil membangunkan Gaara, kepribadian Sukaku akan ditekan lagi ke dalam tubuh Gaara. Saat Gaara memasuki mode Monster Breaker, dia bisa membentuk pasir yang melapisi lengannya menjadi beberapa shuriken. Dengan mengayunkan lengannya yang lebih kuat dari biasanya, karena transformasinya itu, shuriken diluncurkan dengan cepat. Shuriken pasir dibuat agar lebih kuat dari baja, sehingga mudah memotong apapun yang bersentuhan dengannya. Memasuki mode Monster Breaker, Gaara menutupi tubuhnya dengan pasir. Dengan pasir ini, ia mampu membentuk mulut di sekujur tubuhnya. Gaara menghirupnya dengan mulut ini dan mulut yang biasanya, menyebabkan tubuhnya membengkak. Ia kemudian mengembuskan angin ini, mencampurnya dengan pasir yang telah dilapisi cakranya. Badai pasir yang dihasilkan meliputi area yang luas di depan Gaara dan sangat kuat. Cukup untuk merobohkan pohon dan memberikan kerusakan fisik yang besar. Karena alasan ini adalah serangan yang berguna terhadap banyak lawan. Setelah Gaara menyebarkan dan memadatkan sejumlah partikel pasir menjadi proyektil seperti peluru, Sukaku mengeluarkan hembusan angin raksasa dari perutnya. Dengan dampak seperti bom untuk meningkatkan kekuatan peluru, menciptakan badai pasir berskala besar. Serangan ini cukup kuat untuk menembus daging dengan mudah, dan sangat sulit dihindari karena kecepatan dan jangkauan teknik ini. Perisai pasir merupakan pertahanan mutlak pertama milik Gaara, sedangkan Zira pasir merupakan pertahanan kedua. Ketika Gaara masih kecil, pamannya, Yasamaru, mengatakan kepadanya bahwa perisai pasir adalah produk dari ibunya, Karura. Cinta Karura untuk Gaara begitu besar, sehingga dalam kematiannya, rohnya memiliki pasir dan menggunakannya untuk melindunginya. Teknik ini adalah pertahanan mutlak kedua milik Gaara. Perisai pasirnya adalah yang pertama. Seperti namanya, Gaara menutupi tubuhnya dengan lapisan pasir, memakainya seperti baju jirah, agar Gaara mampu bertahan dari serangan yang melewati perisai pasirnya. Mempertahankannya cukup lama menghabiskan banyak cakra. Teknik ini tidak aktif secara otomatis seperti perisai pasir. Sebaliknya, malah bergantung pada Gaara untuk menerapkannya saat dibutuhkan. Dimanapun bagian dari baju jirah pasir dipukul, bagian itu akan hancur. Pasir itu sendiri juga membebani Gaara, memperlambatnya, dan memberikan tekanan lebih besar pada gerakannya. Terlepas dari semua ini, kombinasi baju jirah pasir dengan perisai pasir adalah pertahanan yang efektif, memungkinkan Gaara untuk bertahan bertahun-tahun tanpa cedera sedikit pun. Gaara membentuk pasirnya menjadi tiruan dirinya sendiri yang bertarung untuknya. Tidak seperti teknik klon lainnya,
Komposisi klon pasir biasanya terlihat jelas setiap saat, hanya mengambil bentuk Gaara dan bukan penampilan persisnya. Karena itu, klon dapat kembali ke bentuk pasir kapan saja, paling sering ketika diserang, dipukul, atau ditendang. Gaara dapat menggunakan pasir klon untuk segera menangkap anggota tubuh lawan. Gaara menciptakan mata dari pasir yang melayang di udara dimanapun ia diciptakan. Gaara menghubungkan mata dengan saraf optiknya menggunakan cakra, yang memungkinkannya untuk melihat apapun yang ada di bidang penglihatan mata ketiga. Mata tersebut berguna untuk melakukan pengawasan tanpa diketahui. Menggunakan pasir yang disimpan di dalam labu pasirnya, Gaara melumpuhkan targetnya dan menangkap mereka karena pasir secara alami mudah dibentuk. Sebagian besar metode pertahanan atau pelarian target menjadi tidak efektif setelah mereka terbungkus olehnya. Mereka hanya bisa menunggu sampai Gaara melepaskan atau membunuh mereka. Saat ingin membunuh targetnya, Gaara cenderung membiarkan mereka lemah sampai mati. Setelah membungkus target dengan pasir menggunakan sabak Kyukyu, Gaara mengepalkan tinjunya untuk membuat pasir tersebut berkontraksi. Pasir tersebut menekan target dari segala arah hingga mereka hancur berkeping-keping, membunuh mereka. Sisa-sisa tubuh target meledak melalui pasir, berhamburan di area sekitar, mirip dengan hujan. Sebagian besar darah target diserap oleh pasir itu sendiri. Penggunanya membentuk pasir mereka menjadi dinding untuk melindungi diri dari serangan atau menghalangi jalan musuh. Meskipun awalnya tampak lebih melengkung, akhirnya Gaara membentuknya tampak lebih terstruktur seperti dinding batu. Gaara membentuk gumpalan pasir kecil yang tinggi di udara, yang jatuh pada target seperti hujan. Gaara dapat mengendalikan gumpalan pasir dengan cakranya, yang memungkinkannya untuk memastikan mereka menyerang target mereka, dan bahkan mengarahkan mereka menuju titik buta target. Karena kontrol ini memungkinkan Gaara untuk menyerang target dari berbagai arah sekaligus, perhatian target akan terfokus ke atas saat mereka mencoba menghindarinya. Dengan demikian, teknik ini merupakan pengalih perhatian yang efektif, yang memungkinkan Gaara untuk menggunakan sumber pasir lain yang menyerang target dari bawah kaki. Dengan menggunakan pasirnya, Gaara menggiling batu dan mineral di bawah tanah menjadi sejumlah besar pasir yang dibawanya ke atas tanah. Bumi berguncang saat pasir muncul ke permukaan, yang kemudian dimanipulasi Gaara seperti tsunami yang menghantam targetnya. Target yang dihantam beberapa kali oleh gelombang pasir saat menyebar ke seluruh area. Saat pasir mengendap, landscape berubah drastis, berubah menjadi gurun yang tandus. Gaara kemudian dapat menggunakan pasir ini untuk melakukan serangan tambahan.
Setelah target ditelan oleh Ryusa Bakuryu, Gaara membanting tangannya ke pasir dan mengaktifkan teknik ini. Pasir menekan dan menggiling target, meskipun dalam skala yang jauh lebih besar daripada versi biasa. Volume pasir yang besar yang digunakan dalam aliran air terjun pasir hisap yang diratakan, dan target berulang kali ditekan, mencegah mereka bergerak dan akhirnya menghancurkan mereka sampai mati. Dengan menggunakan cakranya, Gaara membelah bumi dan menggunakan pasirnya untuk menarik target hingga 200 meter di bawah tanah. Target diseret turun begitu cepat sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Tempat mereka terkubur terlalu dalam sehingga target tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Kemudian Gaara memberikan tekanan tambahan kepada mereka dengan pasir dan menghancurkan mereka sampai mati. Gaara membentuk bola kecil yang terbuat dari pasir dan memadatkannya untuk meningkatkan kekerasannya. Bola itu dapat menyerang lawan dengan kecepatan dan kekuatan yang membuat mereka pingsan. Ia juga dapat mengubah lintasannya untuk menyerang beberapa target. Dengan menggunakan satu peluru kecil ini, Gaara mampu mengalahkan Kapten Suna Assassin beserta semua bawahannya. Gaara dapat membentuk pilar pasir menggunakan pasir dari tanah atau dengan melengkungkan bagian bawah tubuhnya ke dalam pasir. Gaara memanipulasi pasir untuk menggantung dan bermanuver di udara dengan kecepatan yang tinggi. Pasir tersebut tetap menyentuh tanah sehingga menciptakan formasi seperti pilar. Perapal mantra menggunakan pasir mereka untuk menciptakan tangan atau cakar raksasa yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti menghancurkan, menangkap, atau menahan musuh dan target lainnya. Kehebatan teknik ini terletak pada kekuatan dan ukuran konstruksi yang menyaingi monster berekor. Begitu lengan terkunci pada targetnya, hampir mustahil untuk melepaskan diri, dan seseorang harus menggunakan metode lain. Teknik ini cukup kuat untuk menghentikan rantai dari Gedomazo sepenuhnya. Setelah mengeluarkan sejumlah pasir dari Armor of Sand miliknya, Gaara membentuknya menjadi tombak pendek. Teknik ini dapat digunakan sebagai pilihan terakhir saat cakranya terkuras atau saat ia tidak dapat menggunakan teknik lain dengan baik. Teknik pertahanan udara ini menciptakan perisai pasir raksasa yang digantung di udara dengan mengangkat sejumlah besar pasir dari tanah. Dengan mengumpulkan pasir yang kaya mineral, kekerasan perisai tersebut dianggap sangat tinggi. Lebih jauh lagi, pasir tersebut memiliki kekuatan pertahanan yang ditingkatkan dengan mengalirkan cakra ke dalamnya. Pasir tersebut cukup kuat untuk melindungi Sunagakure dari C3 milik Deidara dan menghentikan Tengai Shinsei. Setelah mengumpulkan sejumlah besar pasir, Gaara membentuknya menjadi replika lengan Sukaku untuk menangkap atau menghancurkan lawan.
Ninjutsu penangkap yang menjadi ciri khas Gaara. Menggunakan pasir biasa, terciptalah ruang kedap udara yang sempurna, menjadi tempat musuh tertangkap. Sejumlah besar pasir menyelimuti target dari segala arah dan membungkus mereka. Kecepatan, kekerasan, dan cakupan pasir bergantung pada jumlah cakra yang dituangkan ke dalamnya. Gaara dapat menyempurnakan sifat pasir sesuai ukuran dan karakteristik target. Tidak peduli apakah target berada di tanah atau terbang di udara. Hampir mustahil untuk melarikan diri dari teknik ini. ダンスがしぶ Gaara dengan cepat menembakkan pasir seperti peluru ke arah lawan untuk menjatuhkan mereka dalam satu gerakan cepat. Dengan menggunakan pasir dalam jumlah besar, penggunanya menutupi musuh dengan beberapa lapisan material secara berurutan sebelum memadatkannya ke dalam bentuk piramida besar yang berfungsi untuk memenjarakan target setelah selesai. Label penyegelan dapat dipasang pada piramida untuk meningkatkan kekuatan penyegelnya, atau Sukaku dapat memperkuat segel dengan Juinjutsu yang menutupi tubuhnya. しまった。砂嵐は陽動。 Teknik ini merupakan versi skala lebih besar dari Suna Shigure milik Gaara. Gaara mengumpulkan pasirnya menjadi gumpalan besar dalam bentuk seperti batu besar, dan kemudian menjatuhkannya dari langit-langit ke lawannya. Ini mencakup jangkauan yang luas sehingga sulit untuk dihindari. 最高絶対防御四角の盾。 Dengan menggunakan cakranya, Gaara mengumpulkan mineral terbadak di dalam tanah, memadatkan ukurannya, dan kemudian mencampurnya. Pasir yang dihasilkan dibentuk menjadi perisai pelindung di depan Gaara, dibentuk menyerupai miniatur dari Sukaku. 最高絶対攻撃四角の矛。 Tombak Sukaku adalah serangan yang setara dengan perisai Sukaku. Seperti perisai, Gaara menghancurkan material terkeras dari tanah menggunakan pasir. Kali ini dalam bentuk tombak, dalam bentuk tangan Sukaku. Sama seperti perisai yang belum menemukan apapun yang dapat menembus pertahanannya, tombak juga belum menemukan pertahanan yang tidak dapat ditembus olehnya. Nah, jutsu siapa lagi nih yang mau gue bahas? Kalau ada yang salah atau kurang, langsung aja kalian tulis di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, nek, Mina. ありがとうだってばよ。サンキュー。